Persamaan MU sama DPR sama-sama rusak. Kita sudah membuktikan bahwa kita memang lebih baik dari MU. Liverpool ini kan sudah gacor, unbeaten, menang terus kan. Dia 3 pertandingan menang terus. Ditambah here we go, Alexander Isak, Amorim ini bangsat memang. Karena selamat datang kembali di podcast Hiperbola bersama kami Ultras Karbit, podcast yang membahas seputar sepak bola untuk kalian fans sepak bola yang karbitan. Kita akan membahas seputar sepak bola secara lucu, dangkal, dan menggemaskan. Main apa kita hari ini? Sebelum kita masuk ke topik utama kita kan tadi udah membuka question di Instagram ya kan ya. Nah, ada beberapa pertanyaan sangat menarik dan lucu dari teman-teman kita. Kita berusaha jawab semuanya ya ini ya. Oke. Yang pertama Dari siapa? dari siapa? Zaka_Alkodin08. Zaka, oke. Pertanyaannya, kapan OTW Old Trafford untuk ngadili Onana? Tapi kan Onana katanya mau dijual. Ditolak WSM. Bahkan West Ham itu nolak Onana anjir. Ditawarin gratis aja nolak, Cuk. Bayangin separah apa sih Onana itu memang logo. Kapan OTW Old Trafford? Ya ini guys, subscribe dulu. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, salam interaksi ya lah. Biar kita dapat AdSense, kita bisa ke Old Trafford ngamplengi Onana gitu. Buat yang nggak tahu, kemarin ada vandalisme yang adili Onana. Itu contoh fans MU yang seperti kita. Jadi memang yang paling salah tetap Onana. Kondisi Indonesia darurat tetap Onana aja sing kudu disalahke. Lanjut. Ini yang kedua tanggapannya dari Ecoforiaksri. Jeneng sing apik to. Ini langsung dia semua Pak guys. Oke. Udah kasih piala IPL-nya ke King MU. Itu si Eco Pirelli itu memang fans MU sejati memang. Mantap. Lanjut ini yang paling lucu nih. Dari Afrza 7. Persamaan MU sama DPR sama-sama rusak. Waduh. Ini, mohon Bapak Ibu DPR, Bapak Ibu Polri, Bapak Ibu TNI, ini tolong ditandai akunnya ya. Ini nanti tak tampilkan di sini. Ya, bukan saya itu. Saya tidak berkomentar. Kalau DPR-nya mungkin iya. Kalau MU masih bisa berbenah, Cuk. Kemarin menang, Cuk. Lanjut. Oke. Saya nggak pengen bilang habis ini guys. Oke, main apa kita hari ini? Cukup pertanyaannya cukup sih, weh. Tunggu saya dulu ya. Terlalu berbahaya nih, Cuk, pertanyaan-pertanyaannya, Cuk. Oke ya, kita masuk ke topik utama kita. Kita akan membahas dulu seperti biasa kemarin kita akan membahas match IPL yang minggu lalu. Match ketiga. Week ketiga. Oke, hasil. Kita awali dulu Oke. dari tim kebanggaan kita berdua. Chelsea yang menang 2-0 bersama Fulham. Jujur, Chelsea kemarin selamat karena VAR. Terima kasih VAR. Terima kasih sudah menyelamatkan Chelsea. Karena di babak pertama itu kan Fulham tuh gol. Iya. Selamat karena VAR, karena ada pelanggaran. Terus yang babak kedua juga karena handball. Jadi sebenarnya Fulham ini bisa ngegolin 2, tapi keanulir semua karena VAR. Ngegolin satu. Oh, 1. Karena sebenarnya sing babak kedua agak kontroversi nggak sih? Karena sing Joao Pedro itu kan harusnya handball nggak sih? Joao Pedro itu. Sing gol kedua, sing jadi penalti. Oh iya, kan itu emang penalti. Sing hang kan sing Chalobah sih. Chalobah nendang ke pemain Fulham. Lah kok ono klip sing aku kelewat pas itu kayak. Ono klip Joao Pedro piye handball niku mau. Entah itu setelah Chalobah nendang gue atau sebelum Chalobah. Tapi terlepas dari kontroversi yang terjadi dalam match itu ya, cukup menarik untuk permainan Chelsea. Tapi sebenarnya itu layak menang atau harusnya imbang? Ya layak menang. Karena emang ya baik lagi ya tanpa Palmer lagi membuktikan Palmer. Jelap kemarin juga cedera. Terus diganti siapa?
Thiago. Kok tak belum nonton man. Oh George lah sebenarnya. Baru ngerti aku malah. Itu busuk. Pencetak golnya siapa? Enzo sama Joao Pedro. Enzo penalti ya? Enzo penalti. Joao Pedro ini gacor banget sih. Dan Berarti kita 3 digendong. match ini unbeaten. Ada unbeaten 3 klub di Premier League itu Liverpool, Crystal Palace sama Chelsea. Nah, ini unbeaten semuanya. Oh, tetap Inovadi guys. Jangan Jumawa dulu. Oke, lawan pertama siapa lawan pertama Chelsea itu? Lawan pertama itu siapa jadi? Lupa aku. Bukan lawan pertama imbang ya kalian ya? Crystal Palace, Cuk. Iya, maksudnya kan tetap Iya, unbeaten. betul sih. Crystal Palace terus 0-0. match kedua Match kedua West Match kedua Ham. West Ham menang 5-1. Terus Fulham sekarang Fulham 2-0. 2-0. Kita sudah membuktikan bahwa kita memang lebih baik dari MU. Ya nggak? Tuntas ki, 2-0 ki. Ya, boleh. Lanjut, Dik. Lalu ada ini big match kemarin Liverpool lawan Arsenal. Oh ya, gol semata wayang dari Dominic Szoboszlai dari free kick. Bebas. Ya, free kicknya keren banget. Keren banget. Keren sih. Apalagi Liverpool ini kan sudah gacor, unbeaten, menang terus kan. Dia 3 pertandingan menang terus. Ditambah here we go, Alexander Isak, Bacingseng. Ini mau jadi tim apa, Cuk? Liverpool, Cuk? Keren banget sumpah. Atau ini kayaknya efek Dr. Tirta apa ya? Bisa. Soalnya gacor banget tuh, tiap musim tuh kok gacor banget tuh. Kenapa ya? Bukan itu sih, sebenarnya manajemen Liverpool kayaknya takut dikatain Dokter Tirta. Entot, goblok, silitmu goblok. Coba kalau Dokter Tirta fans MU, wah dia darah tinggi, Cuk. Dokter tapi darah tinggi, lucu kan? Kita kan tadi bahas Liverpool nih. Ya. Gimana Arsenal gimana Arsenal? Mampus. Aku paling seneng ini. Mampus, Cuk. Mampus tuh, lihat. Liverpool itu yang bisa ngimbangin cuman MU. Terbukti maksudnya jumlah trofi IPL-nya kita sama gitu kan. Ya nanti ini dikatain lagi bahas sejarah, tapi ya gimana lagi, Bro? Memang kita trofi IPL-nya banyak gitu loh. Tapi terlepas dari itu semua, aku yakin Liverpool chance untuk juaranya tambah tinggi, walaupun tidak menutup kemungkinan MU bisa menyaingi ya. Tapi datangnya Isak, Ekitike, Mo Salah, keren banget, jir. Tapi kayaknya emang musim ini tuh emang musimnya Liverpool. Soalnya City kan kemarin kalah juga. Iya, kalah 2 kali kan dia. Ya. Terus nek Chelsea pun sekarang Palmer hilang, Delap cedera juga. Emang mereka berdua cederanya satu musim kan enggak? Ya maksudnya kan ada kemungkinan terburuknya juga toh. Maksudnya kan meskipun kita punya squad yang banyak, punya pemain yang banyak. Lah kan masih ada Garnacho kan? Iya. Udah dikasih Garnacho nih. Maksudnya kayak dengan Liverpool se OP itu kayak masih susah sih kayaknya. Iya, Cuk. Oke, dari mulai kiper sampai ke striker itu nggak ada nama-nama yang buruk, Cuk, di Liverpool. Gacor kabeh kan? Iya, gacor semua, anjir. Ngecit, Cuk. Lama-lama IPL kayak Liga Spanyol, Cuk. Liverpool tuh kayak Real Madrid-nya IPL. Malah lebih baik sih daripada dikuasai Manchester City terus kan. Selama ini MU sih harusnya. Ngapain? MU, Cuk. Kalian apa nggak kangen masa-masa keemasan MU, Jir? Hah? Ngapain aku? Maksudnya MU setiap main dengan Chelsea itu kan match yang seru gitu kan? Iya. Match yang seru ketika mungkin waktu zamannya Samsung itu kan? Sponsornya Samsung si Didier Drogba dan lain-lain itu kan keren, Cuk. Matchnya tuh terasa hidup gitu loh. kayaknya abis ini lawan MU ya Chelsea. Bukan. MU besok lawan City, Cuk. Lawan tetangga kita. Oh iya, habis City terus Chelsea. Nextnya, minggu depannya lagi. Ini bakal menjadi minggu-minggu yang menarik. Ya, betul sekali. Karena ini menjadi pembuktian MU, guys. Menjadi pembuktian MU. Kalau misalkan kita main sama tim-tim remeh-remeh kalah malu, Jir. Tapi kalau misalkan lawannya kayak Chelsea, Liverpool, Manchester City,
Arsenal enggak sih. Nora. Aston Villa misalnya gitu kan. Tapi Aston Villa degradasi kan ini peringkatnya bawah. Kemarin kalah nih 3-0. Brighton. Siapa sih yang hilang lagi gacor? Crystal Palace. Ya, lumayan. Itu masih bisa kita membuat pembuktian gitu. Tapi kemarin gimana Sesko? Kok gak ada hilalnya tuh gimana? Amorim ini bangsat memang. Karena lagi-lagi kemarin itu dia nggak starter. Si Sesko tuh nggak starter. Dia masuk menit 60 atau menit 50-an gitu. Nah itu memang sebenarnya peluangnya cukup banyak. Tapi mungkin Sesko ini masih perlu penyesuaian. Tapi harusnya match selanjutnya lawan Manchester City dia harus starter. Pastinya gini loh, trio-trio yang dibangga-banggakan oleh fans MU, Matheus Cunha, Mbeumo sama Sesko itu biar kelihatan tajinya gitu loh. Bikinnya kemarin mainnya apik kan tapi kan. Ya cukup bagus. Kalau nggak Sesko, kemarin siapa tuh? Itu Sun Cunha. Mbeumo atau Mason Mount. Mason Mount ini harusnya diganti bro. Dia apa ini? Pemain Chelsea yang pindah ke MU tuh sampah. Sampah. Tapi akhir-akhir ini Mason Mount bagus tuh mainnya tuh. 38. Ya walaupun 38 dia lumayan. Walaupun apa angin-anginan daripada 1,5. Nilainya Onana lawan Grimsby 1,5 bajingan Onana itu loh. Onana itu kiper asu. Dia kemarin dari match sama Burnley kemarin ya baik lagi diselamatkan sama Bruno Fernandes ya. Iya penalti Cuk. Ya Allah lawan Burnley aja menangnya terseok-seok. Bajingan. Memang Bruno ini penggendong MU dari menggendong MU. Tapi untuk for the first time kita berada di peringkat tidak 2 digit. Alhamdulillah. Tapi Gautama Sindu Joko kontennya Apa ya? lucu. Gautama Sindu ini ketinggian banget. Tolong ini turunnya gimana? Tapi ini match dari lawan Burnley ini menunjukkan bahwa kita tuh kayak lagi menanamkan pesan kepada teman-teman semua bahwa cukup bercandanya ya teman-teman. Kita udah mulai serius, MU udah mulai serius, kita mau rebut Piala IPL lah. Seriusnya terseok-seok sih. BTW match selanjutnya Chelsea lawan siapa? Kita lihat untuk match selanjutnya ya. MU lawan City. Pertama itu MU lawan City. Terus lagi ada ini Arsenal Nottingham Forest. Kalah sih kata Arsenal. Nottingham Forest. Ya itu West Ham Nottingham lumayan. Chelsea Brentford. Easy win bro. Kalau City sama MU ini masih bisa disebut big match gak ya? Tapi patut dinantikan karena performa keduanya lagi buruk ya kan. Nah, MU walaupun buruk terus sih, tapi kemarin si City kan secara mengejutkan kalah sama Brighton gitu. Katanya sih salah kipernya juga. Loh, emang kiper siapa? Kipernya katanya Onana tapi versi putih, anjir rasis banget. Siapa emang kiper ya? Tapi kemarin katanya salah kiper kok, salahnya kiper kan. Banyak fansnya City yang bilang bahwa Siapa, salah Cuk? kiper. Oh, lah kenapa? Si Ruben Dias enggak ini? Ruben Dias kan back cok. Lah siapa kipernya siapa? Ederson Morales. Gak tahu ya. Tapi kan ini baru penjajakan ke Donnarumma kan. Tapi patut dinantikan besok match cukup seru Manchester City sama Manchester United. Kita buktikan Manchester is red bro. Manchester is red. Berapa dulu kira-kira? Melihat performa dari Manchester City yang lagi down dan MU yang meraih kemenangan perdananya di musim ini, kemungkinan besar sih di 2-1 untuk Manchester United. 2-1. Kok kebobolan 1 tuh kayak nggak mungkin itu. Harusnya 3 atau 2. Ya berarti kan misalkan kebobolan 3, 5-3 untuk MU tetap. Asalkan kipernya jangan Onana cuk. Itu pasti. Itu pasti. Kalau kipernya Onana wes selesai cuk. Dia itu kayak nggak menghargai 10 pemain di depannya gitu loh. Jadi dia itu kayak 10 pemain yang di depannya itu para back, gelandang dan strikernya bekerja keras untuk menciptakan gol. Dia tuh kayak ngasih gitu. Ngasih ke silahkan gitu. Silahkan. Silahkan nyekel sirah. Silahkan nggak sih nganterannya. Onana kok ya urip toh. Menungso koyo ngono kok iso urip dan siapa pelatihnya pertama kali yang merekomendasikan Onana untuk menjadi kiper gitu.
Ten Hag nggak sih? Atau Enggak, maksudnya dari akademinya pertama dari kali dulu akademi. tuh. Maksudnya dari itu kan dulu kan dari Inter toh. sebelum itu kan dia dari Ajax. Oh dari Ajax. Sebenarnya harusnya kan dari Ajax itu kan bagus-bagus kan. Ah. Cuman mungkin ya dia produk gagalnya. Ya, itu setiap pabrik kan masih ada produk gagalnya, Pak. Betul, nggak lolos QC gitu kan. BTW kan dulu waktu si Ajax lagi masa prime-nya kan memang back-nya bagus-bagus sih. Bagus. Back-nya bagus, tengahnya bagus, makanya Onana kelihatan bagus juga. Padahal ya memang asu bocah iki. Onana kan hanya asu bajingan. Ditolong back kan ya. Ditolong back, Cuk. Anjir lah. Chelsea Brentford berapa nih, Bos? Bisa nih easy win ini. Brentford kan nggak ada pemain kuncinya sekarang kan. Bungo udah dibeli sama MU kan. Bisa nih 2-0 lah. 2-0. 2-0 kalau aku. Oke. Minimal 3. Minimal 3-0. Arsenal lawan siapa Arsenal? Arsenal nanti Nottingham Forest. 1-0 untuk Nottingham. BTW kita berdua memang sangat benci Arsenal ya. Karena memang fansnya yang baperan sama Gyökeres sih menurut. Gyökeres yang overhype gitu. Kemarin dia nggak cetak gol ya. Enggak. Kalah 1-0 sama Liverpool gacor cuk. Dia ngecit bajingan. Aku nggak paham sih nanti gimana caranya ngalahin Liverpool, tapi kemungkinan besar yang bisa ngalahin Liverpool cuman Manchester United. Ya tunggu saja nanti masnya lawan Liverpool ini kita tunggu saja. Apakah dia bisa membuktikan omongannya dengan MU mengangkat Liverpool? Tapi sebenarnya jujur dari hati yang paling dalam teman-teman, untuk 2 minggu ke depan match lawan Manchester City dan Chelsea, MU versus City dan MU versus Chelsea, aku pasrah cuk. Pasrah wes. Aku kudu piye seramudeng itu. Enggak tahu lagi. Enggak tahu. Lawan Burnley terseok-seok cuk. Iya toh mau caranya mau juara IPL. Juara IPL itu hanya di mulut saja teman-teman. Di dalam hatiku ini juga sebenarnya takut. Tolong. Upin lari, Upin selamatkan diri. Kalau bisa ditunda aja. Nggak usah lawan. Kita bisa nggak sih walk out gitu, keluar dari liga gitu loh mas. Begini gak dulu juara dewe. So nggak ada harapan so di musim-musim berikutnya. Tapi tak apresiasi ya karena kemarin kan dapat pesan dari Fabrizio Romano bahwa Emiliano Martinez lagi didekati sama MU kan. Iya. Ya ini kemarin kan aku udah bilang mungkin ini pengaruh dari teman-teman fans MU yang sering meneriakkan bahwa Rim Amorim beli kiper cuk, beli kiper bajingan. Ya itu mungkin respon dari manajemen United bahwa mereka baru sadar kalau Onana, Bayindir dan Tom Heaton itu nggak bisa kiper cuk dia. Nggak bisa cuk. Ya semoga aja segera here we go karena transfer Windows mau ditutup kan. Ditutup Kapan sih? lagi? Mungkin beberapa hari lagi kali. Minggu ini kali ini ya. Minggu ini harus segera here we go, don't deal. Untuk fans Chelsea titip Garnacho ya. Ya. Semoga dia tidak memberikan masalah yang berarti untuk Chelsea. Semoga dia masih bisa berkontribusi. Aku takutnya tuh Garnacho udah lupa cara main sepak bola. Karena sibuk NATO, sibuk nge-vape gitu. Tapi emang jati diri fans MU jati diri MU dia tuh udah ada. Maksudnya belum hilang itu loh di interview pas dia diumumin. Diperkenalkan oleh Iya. Chelsea gitu. Dia tuh bilang kalau aku main tuh nggak takut sama sekali. Ini Maksudnya MU banget tuh loh. Takut siapa? Maksudnya dia nggak nervous terus dia percaya diri gitu loh. Ya karena memang nggak bisa main, Cuk. Itu kan sama kayak Onana. Nggak nervous, nggak takut tapi blunder gitu. Maksudnya gini lebih ke nggak tahu main ngapain kan? Iya, karena nggak tahu diri aja. Gitu. Main ya main. Yang penting main, dapat gaji, dia bisa nato lagi, dia bisa beli liquid lagi ya. The real Gen Z rebel. Ya memang energinya 100% tapi attitude-nya 0 aja. Oke, cukup dulu untuk episode kali ini teman-teman. Nanti silakan bertanya lagi. Ini upload kapan, Jok? Hari Kamis ya, kita setiap hari Kamis ya uploadnya. Oke, cukup dulu teman-teman, jangan lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa teman-teman, kita sudah tersedia di Spotify dan Noise, bisa menjadi teman perjalanan kalian
bisa menjadi teman makan kalian, bisa menjadi teman tidur kalian. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan salam Salam interaksi.